orang-orang yang mau diangkat derajatnya, kemuliaannya, maka al-haya, mari sama kita untuk memiliki al-haya, sifat rasa malu. Malu tidak mau sholat, malu tidak datang ke masjid, malu untuk bercelana pendek, malu untuk tidak menjaga aurat, malu untuk melakukan maksiat. Maka bila mana sifat malu ini ada pada kita, justru inilah pakaian kita menutup dari aib-aib itu juga. Oleh karenanya Allah berikan sifat malu ini sesungguhnya Bapak jamaah adalah kesempurnaan bagi kita. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan itu lewat memberikan sifat malu pada kita. Oleh karenanya jaga, mari sama-sama kita pelihara sifat malu. Al-haya'u minal iman. Bapak jamaah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita, apakah lapisan bawah, atas, menengah, golongan apapun namanya, yang namanya manusia menginginkan derajat kemuliaan, baik di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah, menggapai kebahagiaan derajat dan kemuliaan, sesungguhnya bagi kita semua menyadari, dan itu sudah ada pada diri kita masing-masing. Cuma bagaimana caranya kita bisa continue, bisa eksis dan konsisten dalam memegang teguh pada prinsip-prinsip yang mengangkat derajat kemuliaan itu. Ada 4 hal yang memungkinkan kita sebagai manusia yang dhaif dapat terangkat derajat manusia kita ini, oleh sebab ada 4 hal yang kita miliki dan tentunya harus kita jalankan. Dan juga jangan lalai Bapak jamaah sekalian, bahwa ada juga 4 hal yang justru kebalikannya dari keabaian kita menjaga kemuliaan itu, justru dapat pula 4 hal ini menghancurkan, melenyapkan, dan membinasakan derajat kemuliaan itu. Yang pertama, derajat kemuliaan yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita. Khatib tidak mengajari limau berduri orang-orang tuaku, tapi sekedar mengingatkan tausiah Jumat kita kali ini, bahwa akal yang diberikan Allah sesungguhnya sebuah perangkat, potensi kemampuan untuk bagaimana makhluk Allah ini meniti kehidupan, menjalani kehidupan yang selalu bergelombang, memiliki berapa banyak problem kehidupan, maka sang pemilik akal, sang pemilik yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala mengerti dengan keadaan kita, maka diberilah perangkat akal itu. Akal dalam sasaran utamanya adalah berpikir. Dengan akal kita bisa berpikir, memberikan solusi jalan terbaik dalam kehidupan kita ini. Maka oleh karenanya Bapak jamaah, akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kiranya kita gunakan. Jangan kita melakukan sesuatu perbuatan di luar kontrol akal. Jangan kita beramal tanpa menggunakan akal. Maka akal yang diberikan Allah, mari kita berdayakan. Maka Rasulullah ingatkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah apa-apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan jangan sekali-sekali kita pikirkan bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah rahimakumullah, ketinggian akal yang kita berdayakan ini memungkinkan kepada kita untuk bisa mendapatkan derajat yang mulia itu sendiri. Tapi bagaimana bila mana kita lalai, alpa dalam kontrol pribadi kita, dalam menghadapi problem, kadang-kadang kita lepas kontrol dengan akal, justru yang kebalikan menghancurkan derajat kemuliaan dengan akal Allah itu yang diberikan Allah itu, itulah yang namanya
pembinasa, penghancur kemuliaan dari akal itu adalah al-ghadab. Siapapun kita Bapak jamaah, sebagai orang awam, orang yang memang banyak dosa, tidak pernah alfa dalam kegiatan-kegiatan aktivitas kita, yang kita kadang-kadang terlanjur dengan sifat ghadab, amarah, emosi yang tak terkontrol. Bapak jamaah, satu saat Nabi besar Muhammad SAW dengan sahabatnya Muawiyah sangat-sangat tegas menegur Muawiyah. Wahai Muawiyah, wahai Muawiyah, hindarilah ghadab. Hindarilah ghadab. Fa innal ghadaba yufsidul iman wal akal. Kata Rasulullah, wahai Muawiyah, hindari marah. Hindari emosi yang berlebihan. Karena sesungguhnya emosi yang berlebihan lepas kontrol kita. Fa innal ghadaba yufsidul iman wal akal. Marah, emosi yang berlebihan, maka justru itu akan menghancurkan, melenyapkan, dan membinasakan iman, dan membinasakan akal. Oleh karenanya Bapak jamaah, mari kita insafi bahwa sepanjang hidup hayat kita di kandung badan ini masih menjalani liku-liku kehidupan yang beragam. Oleh karenanya kita gunakan akal kita dalam memecah persoalan, mencari solusi kebenaran. Jangan sekali-kali kita terbawa dengan arus emosi dan keinginan nafsu untuk emosi amarah. Yang kedua, Bapak jamaah rahimakumullah, orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ad-din. Ad-din adalah agama. Agama kita tahu yang kita anut hari ini adalah Islam. Memuat kandungan-kandungan aturan, hukum, dan rambu-rambu yang itu semua justru untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita, menggapai kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Beramal dengan cara yang beragama yang baik. Agama yang kita anut, mari sama-sama kita pegang kokoh, kita pegang teguh dengan mengisi nilai-nilai keagamaan itu juga. Dan mari sama jamaah, agama ini kita telurkan, kita lahirkan ke anak-anak kita. Orang-orang yang lepas dari agama, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang melalaikan agama, maka justru kata Allah, "Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyata donka." Dalam konteks zikri ini bisa dimaksudkan dengan agama. Orang-orang yang selalu berpendirian dengan agama, mengingat Allah, maka sesungguhnya kehidupannya orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, kebalikannya. Orang-orang yang berpaling untuk mengingat Allah, lalai dan abai dengan agama, maka fa inna lahu ma'isyatan donka. Kehidupannya dunia ini akan sempit, akan susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di padang mahsyar di hari kiamat dia akan didapati orang yang buta. Bapak jamaah rahimakumullah, setinggi agama yang kita pegang, kokoh dalam pendirian, insyaallah tidak akan tergabaikan dengan hal-hal yang bisa membinasakan. Tapi yakinlah Bapak jamaah, kita yang memang manusia selalu tergoda, selalu alpa dengan hal-hal yang memungkinkan agama itu bisa hancur. Kemuliaan derajat dari agama yang kita pegang bisa lemah, bisa binasa, disebabkan karena faktor yang membuat agama itu luluh dan hancur. Kita punya sifat hasad. Hasad ini adalah sifat dengki. Makna lugawi dari makna sifat hasad, al-hasadu tamanu zawalu ni'matal ghaib. Orang-orang yang punya sifat iri, dengki, hasad, ini dimaknakan dengan makna lugawinya adalah orang yang punya keinginan
orang yang punya cita-cita, kemauan untuk melenyapkan nikmat seseorang. Oleh karenanya Bapak jamaah, dalam konteks ini, di zaman Bani Israel, hidup di tengah-tengah Nabi Musa alaihissalam, seorang ulama besar, namanya Bal'an bin Bahura. Dia punya pengikut 6.000 santrinya Bapak jamaah. Bagaimana ketaatannya kepada Allah, bagaimana kemuliaan derajatnya diberikan Allah dengan ketaatan memegang agama. Sampai-sampai mereka dalam menjalankan ibadah solatnya sampai terbang ke awan-awan. Begitulah kewalian yang digapai oleh Bal'an bin Bahura dan pengikutnya atau santrinya. Sehingga para malaikat itu tercengang, terkagum, terheran-heran. Dalam keheranan dan tercengangnya itu, Allah ingatkan malaikat, "Duhai malaikatku, tidak perlu engkau tercengang, terkagum dengan kehebatan Bal'an bin Bahura dan pengikutnya." Maka jawab malaikat, "Duhai Allah, mengapa bisa?" Kata Allah, "Bal'an bin Bahura dan pengikutnya adalah penghuni nerakaku." Kenapa bisa ya Allah? Allah Maha Pengetahu, Allah Maha Alim. Tentunya penasaran dari apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Maka malaikat kembali melihat suasana kehidupan Bal'an bin Bahura ke depannya. Dan ternyata Bal'an bin Bahura di tengah-tengah zaman Nabi Musa alaihissalam, di sana juga ada Fir'aun. Dari mulai Musa alaihissalam mendapatkan risalah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula senada dengan itu, Fir'aun tidak pernah berhenti untuk membinasakan, menghancurkan. Bal'an bin Bahura ternyata diundang di tengah-tengah kerajaan, bahwasanya diketahui oleh Fir'aun semua siasat yang telah dilakukan Fir'aun untuk membinasakan Musa alaihissalam dalam kegagalan yang berkepanjangan. Akhirnya ditemukanlah Bal'an bin Bahura dan diundanglah ke istana kerajaan oleh Fir'aun dan disampaikan, "Bal'an bin Bahura, kami dengar semua pintamu kepada Tuhanmu tidak pernah tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Sekarang saya ingin kiranya engkau berdoa kepada Tuhanmu agar engkau binasakan Musa alaihissalam. Apa yang engkau inginkan? Apakah harta, tahta, dan lain-lain di kerajaan ini? Silakan, asal engkau mau menghancurkan Musa dengan doa yang engkau pinta." Maka dijalankanlah doa oleh Bal'an bin Bahura. Doanya adalah, "Allahumma ahliki Musa, Allahumma ahliki Musa, Allahumma ahliki Musa." Duhai Allah, binasakan Musa. Duhai Allah, lenyapkan Musa. Duhai Allah, hancurkan Musa. 3 kali dikatakan doa ini dipintakan oleh Bal'an bin Bahura. Maka pada saat yang sama Allah cabut, Allah tarik kewaliannya, Allah tarik kemuliaannya, Allah ambil derajat kemuliaannya, digantikanlah kepada seekor anjing yang ada di Ashabul Kahfi. Itulah namanya anjing Kitmir. Yang anjing ini mendapatkan derajat kemuliaan kewalian diberikan Allah. Kebalikannya, najis mughallazah yang ada pada anjing ditimpakan kepada Bal'an bin Bahura. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sifat iri, hasad, mari sama kita jauhi. Sesungguhnya dia bisa melululantakkan agama yang kita pegang hari ini. Yang ketiga, Bapak jamaah, orang-orang yang mau diangkat derajatnya, kemuliaannya, maka al-haya
mari sama kita untuk memiliki al-haya, sifat rasa malu. Malu tidak mau sholat, malu tidak datang ke masjid, malu untuk bercelana pendek, malu untuk tidak menjaga aurat, malu untuk melakukan maksiat. Maka bila mana sifat malu ini ada pada kita, justru inilah pakaian kita menutup dari aib-aib itu juga. Oleh karenanya Allah berikan sifat malu ini sesungguhnya Bapak jamaah adalah kesempurnaan bagi kita. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan itu lewat memberikan sifat malu pada kita. Oleh karenanya jaga, mari sama-sama kita pelihara sifat malu. Al-haya'u minal iman. Orang-orang yang masih memiliki sifat rasa malu, maka ia pasti masih ada sebagian imannya. Bapak jamaah, sifat rasa malu akan hancur, derajat kemuliaannya yang ada pada sifat rasa malu akan hancur binasa ketika ia memiliki kebalikannya adalah sifat toma, rakus. Semua cara dilakukan demi menggapai apa yang diinginkan. Tidak peduli mau halal mau haram, mau milik orang mau tidak milik orang. Bila mana sifat rakus ini masih ada pada kita, maka hancurlah sifat haya yang ada pada kita. Terakhir Bapak jamaah, bahwa derajat kemuliaan dapat kita gapai, derajat kehormatan yang tinggi dapat kita raih bila mana ayyu a'malus sholih, bila mana kita rajin untuk mengerjakan ibadah, rajin beramal soleh, rajin takarrub mendekatkan diri kepada Allah, bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana dengan kecapean kita, kesusah payahan kita dalam beribadah soleh ini, kita masih juga punya rasa sifat yang termasuk ghibah sebagai penghancur, binasakan dari amal ibadah kita, maka sifat ghibah, menceritakan aib orang lain, mau menceritakan orang lain, baik hal yang buruk atau yang lain-lain yang sifatnya di luar diri kita, maka sesungguhnya sifat ghibah ini justru akan menghancurkan amal yang kita lakukan. Moga-moga Bapak jamaah, khutbah yang singkat ini tidak bermaksud mengajari orang-orang tuaku, dimanakan mari sama watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.